Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang di request. Terutama buka ya yang ada sentimen tutup lapak marketplace-nya dan sisa jualan pulsa dan produk virtual lainnya. Ya, langsung saja ke buka. Buka itu ditutup menguat kemarin 1,6% ke harga 122. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya itu terlihat memang masih ada akumulasi. Tapi kita nggak tahu seperti apa karena buka itu ada info. Dan infonya itu setelah market tutup kemarin. Ya, dia tutup layanan e-commerce dan sisa jualan produk virtual ya, jualan pulsa, bayar BPJS dan segala macam lah. Yang itu juga ada di Tokopedia, ada di e-commerce lainnya dan ya yang jualan produk virtual lainnya. Jadi kita nggak tahu nih seperti apa plan selanjutnya untuk Bukalapak. Saya juga kurang update dan infonya sih waktu itu kalau nggak salah di 2024 Oktober atau September itu dana IPO-nya tuh masih ada 9 triliun. Nah itu kita nggak tahu mau dikemanain nih dana IPO-nya ya. Apakah dia akan merubah untuk plan bisnisnya atau untuk chip di mungkin IMTK atau SCMA, kan kita nggak tahu tuh karena mereka tuh satu aplikasi ya. Mudah-mudahan punya gebrakan baru dan IPO-nya mau dikemanain nih. Kalau nggak dikemana-manain ya otomatis buka ya drop, ada potensi drop. Berarti kalau sudah tutup layanan e-commerce itu sinyal batal berarti dengan temu ya. Tapi ya kita nggak tahu lah ke depannya seperti apa ya. Tapi yang pastinya hari ini kemungkinan besar loh ya, belum pasti bisa turun dalam ya, bisa open market itu drop buka ya. Tapi kita lihat aja nanti. Pokoknya ya kalau dia di bawah 117 sudah bergerak di bawah itu, yang bisa ngangkat dia naik lagi itu hanya sentimen terbaru atau news positif. Kalau nggak ada sentimen ya udah potensi besar buka kedepannya bergerak di bawah 116 115 ya. Itu aja dulu untuk buka. Saya kemarin juga ada trading buka dan akhirnya exit juga karena ya gak menarik setelah itu. Jadi kita lihat aja hari ini untuk buka sentimennya. Lanjut, Goto yang ditutup di harga 80 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau di broker resminya Goto ada masih akumulasi. Bapak Ibu lihat BB, SSYU, XAKZ. Ini top bayarnya nih broker-broker yang jarang dipakai retail. Dan yang jual ada retail juga nih. Broker retail maksudnya ya. XL. Terus KK. Selebihnya juga ya broker-broker yang jarang dipakai retail. Secara teknikal ya bagus Goto. Dia kemarin sempat jebol 65, 64 tapi kemudian dikonfirmasi reversal dengan membentuk candle bullish angle pink. Mana itu candle bullish angle pink ini? Ya, dua candle ini dan ya lumayan. Dia naik dari 64 sampai 80 tuh 20% lebih ya. Plus lebih. Coba lihat dulu. Goto bagus gak? Ya cukup bagus. Kenapa? Ini dia sudah di atas resisten. Mudah-mudahan gak jebol lagi 75. Kalau jebol lagi 75, 76 minggu ini ke depannya. Ya misalnya dia koreksi jebol. False break potensi 6664 lagi. Uji support kuatnya lagi. Ya kita lihat aja ke depannya. Secara teknikal coba time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Maksudnya bagus mana? Bagusnya minggu kemarin. Kenapa? Minggu kemarin dia breakout neckline-nya 7576 tuh dengan volume. Ya wajar aja karena jadi kalau lihat time frame bulan lalu kurang bagus memang. Ya, tapi kalau bulan ini tetap di atas 75 ya aman. Harusnya aman ya. Kalau jebol 75 itu indikasinya lemah. Goto. Target Goto kemana nih? Apakah mulai bangkit? Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame monthly itu dia terus membentuk higher high, higher low, higher low. Dan sideways. Masa sih nggak mampu menembus 8285 minggu bulan ini kan? Mudah-mudahan tembus Goto. Kita lihat aja. Lanjut, IMTK yang ditutup di harga 525 terkoreksi 4,54%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK itu net sell. Apakah sudah tahu infonya nih broker CC buang barang 31.000 lot? Ya, karena buka ya ini mereka teralipiasi. Tahun lalu aja Oktober itu
IMTK tuh masih beli saham buka ya 1,1 triliun. Nah, kalau nanti jadi sentimen kurang bagus, bisa jadi IMTK juga berdampak hari ini ambrol ya. Dan memang terlihat IMTK itu ada candle bearish angle pink di resisten 550. Itu memberikan sinyal ada potensi juga hari ini ya. Pokoknya kalau buka hari ini drop juga IMTK bisa jadi ya lo ya. Kita nggak tahu sentimen ke depannya, yang pasti respon market hari ini nih peluang besar turun dulu ya. Apakah jebol nanti 504.90 ya, kita lihat aja dulu ya. Melihat respon market dulu hari ini. Apakah ini akan berdampak jangka menengah jangka panjang? Mungkin. Tapi kalau nanti ada gebrakan baru dari buka, dia memberikan penjelasan bagaimana ke depannya setelah melepas atau menutup marketplace-nya ya, apakah dia pindah bisnis sektor lagi ya, itu juga nanti akan jadi sentimen ya. Kita lihat ke depannya aja. Yang pastinya tren hari ini kemungkinan besar, tapi disclaimer panic selling ya. Apakah IMTK kena? Kemungkinan bisa kena. Jadi wait and see dulu untuk IMTK ya. Gimana yang sudah punya? Kalau masih profit ya lihat IEP. Yang mana IEP? Nah, ini Bapak Ibu juga harus belajar. IEP itu nih ya. Kalau di Hotsmira itu, kalau di PC-nya tuh ya ini IEP. Desktop ataupun ya Bapak Ibu kalau trading di komputer atau lainnya ya IEP-nya ada di sini ya. Nah, di sini itu nanti ada mulai jam 8.45 tuh akan muncul IEP, dan IEP-nya tuh akan terus berubah sampai nantinya di jam 8.57. Nah, itu ya Bapak Ibu harus update, cek terus. Kalau masih nggak terlalu dalam, tapi ini disclaimer belum tentu turun juga ya. Cuman ya yang seperti ini nih spekulasi. Kalau Bapak Ibu masih profit ya amankan profit aja. Kalau misalnya IEP-nya misalnya di 525 atau 520, Bapak Ibu kalau misalnya profit ya jual aja dulu. Kenapa? Ya tadi sentimen buka. Cuman belum pasti ya, namanya market nih apapun bisa terjadi. Walaupun sentimen buka jelek, bisa jadi buka tetap naik, tetap rebound, dan IMTK rebound. Ya seperti ini gambling ya, antara benar naik atau turun dengan sentimen yang ada. Ya tergantung kembali ke masing-masing ya. Nggak harus jual, nggak harus juga di hot, kembali ke masing-masing. Nah, itu IEP ini akan terus berubah. Tuh Bapak Ibu kalau mau langsung down transaksinya ya jual. Misalnya IEP-nya di 525, Bapak Ibu jual di 520. Pasang langsung order, dan maksimal order itu di jam 8.57 apa 8.56. Ya tergantung, kalau Bapak Ibu mau jauh, misalnya Bapak Ibu punya harga di 500, saya cari profit 2% aja, jual di 510 ya nggak masalah. Pasang aja order di IEP 510. Nanti kalau dia otomatis opennya 525 ya Bapak Ibu ketarik di 525 tetap. Tapi kalau Bapak Ibu open jualnya, tapi kalau Bapak Ibu jual pasang order di 510 tapi opennya di 500 atau di bawah 500, ya otomatis Bapak Ibu akan diantrikan di harga orderan Bapak Ibu. Ya, itu aja untuk IMTK. Saat ini lebih wait and see dulu. Lanjut, SRTG ditutup di harga 1905, menguat 3,53%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya IMTK. Kalau dilihat dibongkar semuanya SRTG diakumulasi. Secara teknikal SRTG udah jelek. Menurut saya udah jelek. Kenapa? Karena di bawah 2000. Jadi mungkin dead cat bond, mungkin juga. Apa itu dead cat bond? Ya naik sebentar, kembali turun. Atau kita lihatlah ke depannya seperti apa. Kecuali SRTG balik ke atas 2000. Belum menarik. Kalau menurut saya belum menarik. Lebih baik menunggu sekalian di 1700-1600. Nah, ini aja tunggu ya. Sudah jebol, Bapak Ibu perhatikan dia di tanggal berapa nih? 6 Januari itu jebol dengan volume besar. Itu tandanya buangan serius. Untuk naik lagi sepertinya berat 2000 itu. Ya tergantung masing-masing. Kalau dia coba deket-deket 2000 ya mending Bapak Ibu sell on strength. Kalau yang punya bawah, kalau punya atas ya, tapi kembali lagi disclaimer. Itu aja untuk SRTG. Lanjut SCMA. Nah, ini juga SCMA ini terafiliasi dengan IMTK, buka. Mudah-mudahan ya buka nanti malah pindah bisnis sektor ya, bisa jadi ke lainnya kan. Jadi SCMA ditutup terkoreksi 0,59% ke harga 166. Asing net sell. Kalau dibuka semarinya SCMA didistribusi. SCMA. Nah,
Ini juga hati-hati SCMA. Kenapa? Dia ini bergerak di range pendek ya. Ya kita lihat hari ini. Yang penting kalau dia sudah turun di bawah 165 menurut saya lemah. Hati-hati. SCMA turun di bawah 165 hari ini lemah. Bisa jadi ke bawah lagi 150. Ya, ini kan dia bergerak range pendek antara minggu ini atau minggu depan tarik naik ke atas, atau kalau misalnya minggu ini sudah diturunin ke bawah di bawah 165 lebih condong ke bawah, menguji supportnya lagi 150-an. SCMA itu aja dulu. Lanjut BIRG yang ditutup di harga 85 terkoreksi 1,16%. Asing net buy. Kali bukan semuanya WIRG diakumulasi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG selama di atas 80 aman-aman aja. Lebih bagus kalau mau bagus WIRG 3 hari ke depan tembus 90 bagus. Tapi konfirmasi uptrendnya ya dia harus kembali di atas 100. Di atas 100 sih udah siap-siap bangkit uptrend. Targetnya jauh ya, tapi minggu ini nggak usah mulu-mulu ke 100. Kalau dia di atas 90 aja udah aman ya. Potensi minggu depan 100. Minggu ini asal yang penting 90 dulu tutupannya. Di atas itu kalau bisa. Lanjut Sliss. Oh, Sliss nggak usah dianalisa ya. Apalagi di benteng over ARB. Bukan ARB. 50 di over. Ya udah skip. Nggak menarik. Nanti tunggu dia di 5556 kalau mulai bergerak. Itu aja. Lanjut MPPA yang ditutup di harga 69 terkoreksi 2,81%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MPPA diakumulasi. Wah, ini sepertinya akumulasinya mirip-mirip ya. Mungkin satu grup aja nih atau satu orang. Kenapa? Karena nominalnya nih hampir mirip-mirip ya. Ya kita lihatlah MPPA seperti apa. Coba lihat teknikalnya dulu ya. Ini sepertinya sih akumulasinya menarik. Cobaan ya sama. Kita lihat nanti. Saya sih selalu melihat bid over. Kalau saham-saham kecil untuk scalping seperti ini nih menarik nggak? Ya menarik. Tapi ini kan deket resisten, bahkan di bawah resisten nih kan rawan. Beda cara masuknya kalau untuk swing. Swing ideal nggak beli sekarang, kurang ideal. Tapi untuk scalping apa bisa beli? Bisa, tapi dengan catatan lihat dulu bid overnya. Kalau ada buying power masuk, nggak masalah. Harga berapapun scalping bisa masuk, harga tinggi, harga rendah bisa masuk. Tapi lihat bid over bagus nggak? Kalau bagus baru. Ya kalau swing bisa masuk nggak? Bisa. Tapi resikonya besar. Kenapa? Karena supportnya jauh. Nah itu kembali ke masing-masing. Setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Kalau Bapak Ibu tertarik belajar scalping melihat bid over, itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader, link tree di deskripsi. Pilih aja kelas scalping, nanti saya WhatsApp untuk info-infonya. Ya, itu aja dulu untuk MPPA. Kita lihat hari ini kalau minggu ini bisa tembus 70, tutup di atas itu. Lanjut minggu depan. Target masih sama 80. Kalau jalan ya, dengan catatan minggu ini minimal tutup di atas 70. MPPA. Lanjut MLPL yang ditutup di harga 113 terkoreksi 1,73%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya MLPL didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. MLPL di resisten juga 115 ya, tapi secara teknikal sih sepertinya bisa melanjutkan kenaikan. Cuman Bapak Ibu lihat ada big distribusi. Supportnya jauh juga nih, kalau untuk swing nggak ideal masuk. Kenapa? Supportnya 100. Nah, jauh nggak jauh, 13 poin, 13%-an. Tapi gimana untuk scalping bisa entry nggak? Bisa ya. Tapi melihat kondisi dulu nanti saat live market. Nah itu aja dulu untuk MLPL. Belum wait and see kalau yang untuk swing. Kalau untuk scalping ya lihat nanti respon market. Kalau memang bagus ya bisa entry Bapak Ibu. Ya itu aja dulu untuk MLPL saat ini di bawah resisten minor 115. Kalau itu tembus, nah cukup menarik. Itu aja. Lanjut. Bovin yang ditutup di 895 terkoreksi 1,1%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Bovin didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Bovin sideways aman selama nggak jebol 875, 870 buang. Itu aja kunci Bovin. Kenapa? Kalau dia jebol 875 berpotensi, atau 870 ya, toleransi 870. Kalau jebol itu double top bahkan triple top. Makin dalam turunnya. Iya, potensi. Gimana cara hitungnya? Bapak Ibu lihat aja support selanjutnya di mana tuh. 800 support selanjutnya ada tuh. Nih, support kuat di Juni 2024. Ke situ. Ya, kalau Bapak Ibu hitung dari bottom ke topnya ini juga bisa target rata-rata arah. Nah, ya sekitaran itu 800 780. Ya, itu aja dulu
untuk Bovin. Lanjut, DMMX yang ditutup di 240 menguat 3,4%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya DMMX didistribusi. Secara teknikal DMMX, wah, DMMX sideways. Kita lihat hari ini apa tembus 250. Kalau tembus menarik. Kalau Bapak Ibu perhatikan, volume kemarin meningkat. Coba lihat time frame, coba lihat benda detektor distribusi ya. Ya, tapi oke nih. Kalau bisa tembus 250, 3 hari ke depan kita kasih waktu. Kalau tembus minggu depannya bagus. DMMX. Saham terakhir Raja. Saham terakhir Raja yang hari kemarin menguat 16,3% ke harga 3.490. Asing net buy. Kalau dia bukan harinya biasa aja, nggak ada juga akumulasi yang besar dan juga nggak ada distribusi yang besar. Jadi balance. Raja luar biasa nih, ya. Anak usahanya mau IPO ya. Kalau nggak salah Ratu hari ini listing, tapi tetap naik. Bayangin dari 24 Desember dia itu terus naik. Harusnya, biasanya kalau anak usaha mau listing, induknya itu nggak kemana-mana, ya. Naik habis itu ya sideways. Bahkan mendekati anak usahanya itu sahamnya malah sedikit turun. 4 hari seminggu sebelumnya tuh potensinya turun. Kenapa? Duitnya pindah. Tapi ini enggak, ya. Malah tetap aja kan Raja ditarik naik. Kita nggak tahu nih sentimennya hari ini seperti apa. Ya, yang pastinya Raja akan terus naik dan naik. Ini bagusnya ya kalau Bapak Ibu perhatikan. Raja ini paling nurut dengan support resisten juga. Nih saya gambar ulang ya. Nih dia waktu itu 2.500 dijaga. Terus kapan lagi? Nih 2.000 dijaga. Tuh, habis naik dia retest 2.000 mantul. Nah, habis itu 2.900 juga dijaga. Sekarang kalau dihitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, dia sudah break 3.400 ya. Arah selanjutnya ya 4.000 kalau dihitung dengan Fibonacci retracement. Ya, itu aja dulu untuk Raja. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Pas listing anak usahanya. Lihat respon market hari ini. Kalau masih bagus, entry. Ya, itu aja dulu. Tapi kalau mau entry dengan kondisi sekarang ya cuan bungkus. Jangan berharap lebar profitnya. Atau jagain dengan trailing stop. Itu aja dulu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.